Kisah-kisah ini disadur dari kitab-kitab yang sudah lama ditulis. Kita mengenalnya sebagai kitab Taurat dan Zabur. Kisah-kisah dari kitab Taurat dan Zabur. Keluarga Yakub telah meninggalkan tanah air mereka karena masa kelaparan. Mereka datang untuk menetap di tanah Mesir. Mereka memiliki anak-anak, juga cucu-cucu, sampai mereka tumbuh menjadi suatu bangsa yang besar. Ketika Raja Mesir menyadari bahwa Bani Israel telah tumbuh menjadi sangat banyak, dia memutuskan bahwa dia perlu mengendalikan mereka, sehingga mereka dijadikan budak. Allah membebaskan umatnya. Cepat, lebih cepat. Firaun tidak suka dengan budak yang malas. Aku butuh air. Kuatkan dirimu. Menguatkan diri. Dapatkan kembali kekuatanmu. Bagaimana bisa menguatkan diri, Yakobet? Ketika hari demi hari kita mengalami kekejaman berat seperti ini. Ingatlah bahwa kita adalah bangsa pilihan Allah. Ini bukanlah akhir bagi kita. Cepatlah! Aku tidak punya waktu untuk pria tua malas yang tidak mau bekerja. Dan kamu jangan lagi membuang-buang waktu pria ini. Musa, tenanglah putraku. Allah masih peduli pada kita, Nak. Kita sudah membangun kota-kota besar yang indah. Sekarang Bani Ibrani ini melakukan kerja keras Tuanku Raja Firaun. Yang Mulia setuju kami menjadikan mereka sumber daya yang bagus untuk negara. Sumber daya? Ya, namun mereka masih bisa menimbulkan bahaya. Budak kita harus dikendalikan juga, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan atau ide untuk memberontak melawan kita. Apa yang Anda pikirkan, Tuanku? Aku akan mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak laki-laki Bani Ibrani pada hari mereka dilahirkan. Iya. Umumkan keputusan ini pada semua rakyatku. Semua anak laki-laki Bani Ibrani harus dibuang ke Sungai Nil. Orang-orang akan melakukan apa yang Anda perintahkan, Tuanku. Anakku sayang, tidurlah, Nak. Kamu memiliki bayi di dalam rumah ini. Aku mendengar suaranya. Buka pintu. Tenanglah, Musa. Miriam, Harun, bawalah adikmu ke ruangan lain. Tolong tenangkan dia. Aku mendengar suara bayi di rumah ini. Jika itu anak laki-laki, akan kubuang ke sungai. Bayi? Kami tidak punya bayi di sini. Baiklah. Tetapi jika kamu menyembunyikan bayi laki-laki di sini, aku akan kembali dalam nama Firaun untuk membunuhnya. Oh, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa menyembunyikan Musa di sini lebih lama lagi. Taruh keranjangnya di sini. Miriam, ibu ingin kamu diam di sini. Terus awasi adikmu, jangan sampai hal buruk terjadi padanya. Oh, Musa, ibu meninggalkanmu di sini. Oh, sayangku, anakku sayang.
Pada hari itu, putri Firaun turun untuk mandi di sungai. Apa itu? Bawa keranjang itu ke sini. Ah, bayi. Ini pasti bayi Bani Ibrani. Kasihan. Ini suatu berkah. Sungai telah memberi bayi padaku. Aku akan mengangkatnya sebagai anakku sendiri. Hai gadis kecil. Tolong carikan aku seseorang yang mampu merawat bayiku. Miriam membawa ibunya sendiri kepada putri Firaun yang akan merawat Musa ketika dia masih bayi. Putri Firaun mengangkat dia sebagai anaknya sendiri. Begitulah Musa, seorang anak laki-laki Ibrani, dibesarkan di istana kerajaan Mesir. Suatu hari, ketika Musa sudah dewasa, dia pergi ke tempat di mana dia dapat melihat orang-orang Ibrani bekerja. Orang-orang Ibrani menderita hari demi hari di bawah kekejaman perbudakan. Basah kuyup berkeringat saat mengerang di bawah berat batu bata yang mengerikan. Namun jauh di dalam hati mereka berdoa agar Allah menyelamatkan mereka. Dan Allah mendengar rintihan mereka. Pemalas, tidur saja, bangun. Rasakan cambuk ini, supaya kamu ingat cara bekerja. Ketika Musa melihat bahwa penjaga Mesir tidak berhenti memukuli orang Ibrani itu, dia menjadi marah. Dia memukuli penjaga itu dengan keras, sehingga penjaga itu tewas. Kemudian dia menjadi takut akan dihukum. Maka dia melarikan diri jauh dari tanah Mesir. Musa pergi untuk tinggal di tanah Midian. Dan dia belajar di sana bagaimana menjadi seorang gembala. Dia menghabiskan bertahun-tahun hidup dengan keluarga Yitro, di mana dia menikah dan memiliki anak. Apa ini? Musa, jangan mendekat. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Aku telah melihat penindasan mengerikan yang dialami umatku di Mesir. Aku telah turun sekarang untuk membawa mereka kembali ke negeri mereka sendiri, negeri Kanaan. Kamu adalah orang yang aku utus pada Fir'aun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Tetapi, siapakah aku sehingga aku dapat membawa Bani Israel keluar dari Mesir? Aku akan menyertaimu saat kamu pergi membebaskan bangsaku. Bagaimana jika Bani Israel tidak mempercayaiku? Aku bahkan tidak tahu namamu. Akulah aku ada, dan begitu juga aku akan begitu terus. Katakan kepada Bani Israel bahwa Allah, Yahweh, yang disembah oleh nenek moyang mereka, telah mengutus aku kepadamu. Oh Allah, Yahweh. Kamu akan pergi dan berbicara dengan Fir'aun, dan dia akan membiarkanmu pergi, karena aku akan mengangkat tanganku melawan Mesir. Ya Rabbi, hambamu ini bukanlah orang yang pandai bicara. Musa, jangan takut. Karena aku akan menolong engkau berbicara, dan aku akan mengajari engkau apa yang harus kau katakan. Ya Rabbi, hamba mohon utuslah yang lain. Musa, kakakmu Harun pandai bicara, dan ia telah berangkat untuk menemuimu. Harun, kakakku, aku sangat senang bertemu denganmu. Dewa matahari yang berkuasa,
menyinari kerajaanku dengan cahaya dan kehangatanmu. Dewa sungai yang besar berbagi airmu dengan kami untuk tanaman kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan makanan. Tuanku Fir'aun, kedua Bani Israel telah tiba di sini. Mereka memohon untuk berbicara dengan tuanku. Dua Bani Israel katamu? Dan apa yang diinginkan budak-budak ini denganku? Kami memiliki pesan untukmu dari Yahweh, Allah yang disembah Bani Israel. Izinkanlah umatku pergi agar mereka dapat mengadakan perayaan bagiku di padang belantara. Yahweh? Siapa itu? Aku tidak kenal Allah dengan nama itu. Dan aku pun tidak mengizinkan Bani Israel pergi. Sekarang kembalilah kepada pekerjaanmu. Budak Bani Ibrani ini tampak semakin lambat dan malas. Ya, tuanku Fir'aun. Tuanku benar seperti biasanya. Jangan lagi kamu beri bangsa itu jerami untuk membuat batu bata seperti sebelumnya. Namun, jumlah batu bata yang harus mereka buat sama banyaknya dengan sebelumnya. Kita akan buat mereka sibuk sehingga mereka tidak punya waktu untuk mendengarkan kedua orang tadi. Semuanya akan dilaksanakan, tuanku. Kamu gagal memenuhi kewajibanmu. Dan hari ini hasilnya semakin menurun. Bagaimana bisa kalau kami tidak diberi jerami untuk membuat bata? Kalian semua pemalas. Kalian selalu beralasan ingin pergi menyembah Allah kalian. Penjaga, ingatkan pria tua ini siapa tuannya yang sebenarnya. Kamu Musa, kamu yang harus disalahkan. Mengapa kamu tidak meninggalkan kami dalam damai sebelum mereka membunuh kami semua? Kita harus tetap beriman. Allah memiliki rencana untuk membebaskan kita. Sebuah rencana. Aku adalah rencananya. Dan lihat bagaimana aku mengecewakan semua orang. Allah, mengapa engkau harus mengutusku? Musa, ingatlah bahwa akulah Yahweh, Allah yang Maha Kuasa, yang menampakkan diri kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Aku membuat perjanjian dengan mereka untuk memberi mereka tanah Kanaan. Dan aku berjanji, aku akan membebaskan Bani Israel dari kerja paksa. Tapi ya Allah, Bani Israel tidak mendengarkan hamba-Mu ini. Bagaimana mungkin Fir'aun akan mendengarkan hamba-Mu ini? Besok saat fajar, pergi dengan kakakmu Harun ke tepi sungai. Bawakan kami air agar anakku dan aku bisa minum. Oh, kalian berdua lagi. Mau apa kalian di sini? Yahweh, Allah Bani Ibrani telah berkata, izinkanlah umatku pergi, supaya mereka dapat beribadah kepadaku di padang belantara. Karena jika tidak, akan kupukul air sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Ini mengerikan, darah. Tuanku, para penyihir kita bisa melakukan hal yang sama. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh penyihir kita. Kalian berdua, jangan berpikir tipuan kecilmu ini akan membujukku untuk membebaskan bangsamu. Air menjadi begitu menjijikan sehingga tidak ada yang bisa meminumnya. Dan tetap saja Firaun tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Jadi Allah mengirim wabah katak ke seluruh tanah Mesir. Katak-katak itu ada di mana-mana. Katak-katak menyerbu rumah-rumah orang Mesir dan hinggap di atas makanan mereka. Hei, katak ini menjijikkan. Ih, Musa, kamu harus meminta Allahmu untuk menyingkirkannya.
Aku akan berdoa dan meminta Allah untuk mengambil semuanya. Tetapi kemudian kamu harus membiarkan Bani Ibrani pergi. Karena jika kamu tidak mau, hal-hal yang jauh lebih buruk akan datang. Musa berdoa dan Allah menyebabkan katak mati. Tetapi ketika Firaun menyadari bahwa dia bebas dari katak, dia menjadi semakin keras kepala dan menolak membiarkan Bani Israel pergi. Allah lalu mengirim lalat pikat sebagai tulah berikutnya di seluruh tanah Mesir, kecuali di tempat di mana Bani Israel tinggal bebas dari lalat pikat. Luar biasa, tak pernah kukira aku akan melihat orang Mesir yang jahat ini menderita seperti ini. Firaun memohon kepada Musa untuk menyingkirkan lalat dari Mesir. Tapi begitu lalat itu hilang, dia sekali lagi mengeraskan hatinya. Allah kemudian menyebabkan penyakit sampar menulari orang Mesir, bersamaan dengan penyakit mematikan pada hewan-hewan mereka. Tetapi tetap saja Firaun menolak untuk mentaati Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan batu yang sangat hebat. Hujan batu itu membinasakan segala sesuatu. Tumbuh-tumbuhan serta pepohonan, baik manusia maupun binatang. Namun di tempat-tempat di mana Bani Israel tinggal, hujan batu tidak turun. Allah berkata, "Izinkanlah umatku pergi. Jika engkau tidak mengizinkan, aku akan mendatangkan belalang-belalang yang akan menutupi permukaan tanah sehingga tanah tidak lagi terlihat." Tuanku, apakah Anda tidak melihat bahwa Mesir dalam keadaan kacau? Aku mohon, biarkan mereka pergi. Tidak, takkan pernah. Dan Allah melakukan seperti apa yang Dia katakan. Dia menulahi seluruh tanah Mesir dengan wabah belalang yang mengerikan. Selanjutnya, Dia menyebabkan awan gelap turun ke seluruh negeri. Kegelapan yang pekat dan menakutkan berlangsung selama 3 hari, sehingga tidak ada orang yang bisa kemana-mana. Tetapi seluruh Bani Israel menikmati terang di tempat tinggalnya. Di mana? Kemana kamu pergi, Dewa Matahari? Dan mengapa? Katakan padaku, mengapa kamu meninggalkan kami? Fir'aun, mengapa kamu menolak membiarkan Bani Ibrani meninggalkan negerimu? Sekarang Allah mengatakan bahwa Dia akan mengirim satu tulah terakhir terhadapmu dan terhadap semua rakyatmu. Pada tengah malam ini, Dia sendiri akan datang ke tengah-tengah Mesir, dan semua anak sulung di tanah Mesir akan mati. Akan ada tangisan yang hebat di seluruh Mesir. Hal semacam itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tetapi tidak seorang pun di antara Bani Ibrani yang akan mati. Malam ini Allah akan membebaskan kita dari perbudakan ini selamanya. Kemasi barang-barangmu untuk pergi, karena Allah akan membuat Fir'aun serta orang Mesir lainnya memohon kita untuk pergi dari negara mereka. Pada malam ini, Allah akan melintasi tanah Mesir dan menewaskan semua anak sulung di tanah Mesir. Tetapi tidak satu pun dari putra kita akan mati jika kita mematuhi perintah Allah kita. Setiap keluarga harus memilih domba terbaik dan kemudian menyembelihnya. Ambillah seikat ranting hisop, celupkan ke dalam mangkuk yang berisi darah. Lalu sapukanlah darah itu pada ambang atas pintu serta kedua tiang pintu rumah.
Ketika Allah melihat darah pada ambang atas pintu serta kedua tiang pintu, Dia akan melewati pintu itu dan Dia tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk mengazab kamu. Setiap keluarga harus mengambil daging domba, memanggangnya, dan memakannya bersama dengan roti yang tak beragi serta sayur pahit. Makanlah, bersiaplah untuk pergi, karena malam ini Allah akan membebaskan kita dari Mesir. Ketika kamu memasuki tanah yang dijanjikan Allah untukmu, rayakanlah selalu hari raya roti tak beragi, karena tepat pada hari ini, ingatlah, Allah membawamu, rombonganmu keluar dari tanah Mesir dengan kekuatannya yang besar dan membebaskanmu dari perbudakan. Setiap generasi yang akan datang tidak boleh melupakan apa yang telah dilakukan oleh Allah. Dan itulah sebabnya kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan anak-anak mereka selamanya. Pada malam itu, anak sulung di setiap keluarga Mesir terbunuh, termasuk anak Firaun sendiri. Anakku, kamu tidak boleh meninggalkanku. Tidak. Tuanku, Musa telah datang seperti yang Tuanku minta. Pergilah, pergi jauh. Baik kamu maupun Bani Ibrani. Ambil apa yang kamu miliki dan beribadahlah pada Allahmu. Mohonkanlah juga berkah bagiku sehingga Dia berhenti menghukumku. Keesokan harinya, saat fajar, orang Mesir datang untuk memohon kepada Bani Israel agar pergi dari negara mereka secepat mungkin. Banyak yang membawakan hadiah pakaian bagus serta harta perak dan emas. Mari rayakan, beritahu semua. Akhirnya kita bebas, Allah telah menunjukkan kuasa-Nya. Sampaikan kepada anakmu dan cucumu, Allah telah menunjukkan kuasa-Nya. Kita rayakan kebebasan kita, Allah telah menunjukkan kuasa-Nya. Sampaikan kepada anakmu dan cucumu, Allah telah menunjukkan kuasa-Nya. Kita lama dalam perbudakan, keajaiban pun tercurah. Malaikat maut melewati kita, Dia melihat darah memerah. Kebebasan kita, Allah telah menunjukkan kuasa-Nya. Sampaikan kepada anakmu dan cucumu, Allah telah menunjukkan kuasa-Nya. Kita rayakan kebebasan kita, Allah telah menunjukkan